Oke, jadi di sini gue bakal ngebahas eh, soal tugas 2 TRK yang jadi tugas kemarin ya. Ini ada soal pertamanya, itu ada data pengamatan dan reaksi hidrogenasi toluen. Lagi-lagi hidrogenasi toluen dalam tabel, terus ada tekanan parsial toluen, tekanan parsial H2 dan nilai si laju reaksi toluen di awal. Detailnya tentukan persamaan laju awal termasuk parameter untuk reaksi atas dan berkaitan mekanisme reaksinya. Oke, kita cari yang pertama tuh kita gampang ya. Cari order reaksi. Reaksi terhadap pH2. Oh ya, ini sebelumnya kerekam nggak ya? Tadi deh. Oke, kerekam. Kita coba data 1 dan 2 ya. R1 banding R2 284 dibanding dengan 71 ya. 4 terus pH2 di data 1 dengan pH2 di data 2 itu nih 4 banding 1 4, berarti kita punya persamaan 4 ini sama dengan 4 pangkat M, berarti M nya sama dengan 1 dong, ya kan ya. Terus kita juga cari order reaksi terhadap petoluen. Jadi data 1 dan 3 kita punya R3 R1 7 per 71 sama 0,66. Terus kita punya juga penentuan di titik 3, penentuan di titik 1. Sorry, 0,5 1 0,5 berarti 0,66 suara 0,5 M, ini sama 0,6. Coba nanti bisa dicek ya. Nah, terus kalau gini berarti perkiraan mekanismenya apa gitu. Tekan tolong ditambah dengan substrat menjadi toluen substrat ini resesi toluen plus toluen substrat dengan H2 di permukaan produk dengan substrat tambah R, ini reaksi di permukaan. Spek tambah ini disopsi P gitu, dan R itu adalah permukaannya. Baru dari ini kita bisa cari reaksi awal toluen min R TO kali pH2 pangkat M P dikali T pangkat M min R
TO K dikali PH2 pangkat 1 P toluen pangkat 0,6. Setelah ini kita yang dilakukan adalah cari nilai K. Min R sama K dikali P toluen 0,6 kali P H2 pangkat 1. Kita substitusi deh. Substitusi ke data 1. Data 1 kita punya K nya 71 R nya 71 1 pangkat 0,6 1 pangkat 1 berarti K nya 9 1 per 1 pangkat 0,6 kali 1 hasilnya 71. Oke, coba ke data 3 ya. Jadi buat 2 perbandingan gitu, apakah hasilnya sama atau beda nilai K nya. Tiga 47 K dikali 0,5 pangkat 0,6 pangkat 1 gitu ya. Nilai K nya 947 per 0,5 pangkat 0,6 pangkatin 1 itu 1,24. Kalau kita dekatin dia hasilnya 71 gitu. Semuanya kan berarti maka persamaan range akhir toluen ya sebenarnya R toluen 71 PT 0,6 PH2 1. Ini hasilnya. Ini buat yang soal pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui soalnya itu adalah oksidasi buten 1 menggunakan logam oksida sebagai katalis. Jadi mekanisme ulang mengeluarkan sumber dengan bahan aktif berbeda zat asam PA2 basa nilai terhadap subsidi PA dan oksigen terhadap subsidi PB. Produk yaitu butadiene tidak terabsorpsi dan air teradsorpsi terutama di PB absorpsi di PA diabaikan. Nitrogen merupakan pengencer reaktan ternyata terabsorpsi meskipun tidak bereaksi dengan reaktan dan produk di PA maupun PB. Jika reaksi permukaan dapat dianggap irreversibel dan merupakan tahapan dari reaksi keseluruhan, terutama persoalan laju oksidasi buten tersebut. Jadi minta menerangkan persamaannya. Berarti kan kita punya zat asam, dia buten terabsorpsi, N2 terabsorpsi tidak bereaksi. Itu ya. Terus pusat basa PB kan berarti dia O2-nya terabsorpsi, air terabsorpsi tapi tidak bereaksi. Berarti kita ini punya persamaan umum pengendali reaksinya. Di permukaan
aktif katalis. R sama KR dikali KA CA KB CB per 1 plus KA CA tambah KB CB tambah KP CP tambah KR CR kuadrat dengan PB itu sama kan parsial puten. Kalau PO2 dia non parsial O2 gitu. Kita tahu juga nih dari itu ini kita mekanisme laju reaksinya, persamaan reaksi kan dia bakal jadi buten tambah zat aktif A, jadi buten zat aktif absorpsi PA gitu ya. Terus kedua endo enggak belum oksigen dulu, oksigen tambah PB O2 PB dia absorpsi PB gitu. Terus baru nanti N2 tambah PA per PB N2 PA per PB itu dia reaksi di permukaan. Nah itu nah ini nanti jadi K dikali PB dikali PO2 per 1 plus KB PB tambah K02 P02 kuadrat gitu. Kita juga tahu nanti persamaan kesetimbangan untuk absorpsi ini ya, berarti ya dan pada bukan aktif, berarti kan KB sebenarnya theta B per PB 1 min theta pusat aktif asam, terus misalnya O2 pada PB berarti K02 kita O2 per P0O2 min theta PB gitu. Theta PB gitu. Terus kita tahu N2 pada PA per PB kan N2 soalnya kan theta N2 per PN2 1 min theta gitu. Dengan itu kita juga tahu bahwa theta PA sama tambah theta V bukan aktif dengan 1 terus theta PB tambah theta V PB sama dengan 1 gitu.
Kita juga tahu bahwa theta O2 PB K O2 P O2 per 1 plus K O2 P O2 tambah K H2O P H2O plus K N2 P N2 segitu. Berarti nanti kita tahu bahwa R sama K dikali theta B itu buat perselasan, terus theta O2 buat itu zat basa. Nah, kita substitusi aja theta dengan theta B kita sama KB PB per ya kan 1 plus KB PB tambah KN2 tambah PN2. Nanti ini masukin sini, ini masukin sini, nanti hasilnya jadi ini yang pertama, kedua, yang ketiga gitu. Dapat persamaan laju akhir reaksi. R sama KL KB PB per 1 plus KB PB tambah KN2 PN2 KO2 PO2 per 1 plus KO2 PO2 KH2O PH2O KN2 PN2. Nah, ini hasil nilai R nya sini panjang ya memang, dipengaruhi oleh theta B di permukaan asam dan theta B di theta O2 di permukaan basa. Begitu buat pembahasan nomor 2. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3 ya. Kita tahu di persamaan 3 ini kita punya sedikit kinetik hidrosulfurisa HDS DBT menjadi dibenzil dan asam sulfida gas. Nanti kita punya reaksinya HDS tambah DBT misalkan DB tambah H2S dengan mekanisme reaksi seperti ini. HDS tambah S dikali HDS gitu ya. Ini absorpsi HDS. Terus kita punya DBT tambah S menjadi S dikali DBT. Kita punya absorpsi DBT gitu. Terus setelah itu S HDS tambah S DBT misalkan S DB tambah S H2S. Ini reaksi di permukaannya. Kita lanjut ke S dikali DB. Jadi
S tambah Db. Ini kita punya disopsi Db ya. Terus kita punya S H2S, jadi S tambah H2S. Kita punya disopsi H2S. Ini saya inhibisi ya, H2S gitu. Jadi tahap pengendali laju reaksi itu di permukaan antara S dBT dan S H2S pakai pola Langmuir-Hinshelwood. Jadi sampai sini sebenarnya udah bener kita. Cuma kita coba ya penurunan persamaan. Kita analisis persamaan kinetiknya. Kinetiknya kan kita punya RHDS dengan KHDS K1 PDBT K2 PH2 gitu ya, per yang 1 plus K1 PDBT plus K3 PH2S kali 1 plus K2 PH2 gitu ya. Nah ini tuh apaan sih sebenarnya? Ternyata dia sebagai reaksi antar adsorbat. Terus ini yang kedua, dia kompetisi adsorpsi DBT H2 dan H2S. Nah ini apa ya? Ini si inhibitor kompetitif. Nah kita lanjutkan ke penurunan persamaan. Kita punya ADS adsorpsi DBT ya. DBT tambah S S DBT dengan nilai K1 sama S DBT P DBT S dengan S DBT K1 dikali P DBT dikali S. Kita tahu juga adsorpsi H2 tambah S jadi S H2 gitu. K2S berarti S H2 P H2 dengan nilai S H2 K2 dikali PH2 S. Nilai adsorpsi inhibitor ya, itu kan H2S ya, H2S tambah S jadi S H2S gitu. Dan nilai K3 ya sama
S H2S per PH2S kali S. Berarti nanti S totalnya soal S tambah S dBT tambah S H2 tambah S H2S gitu ya. Jadi S ini S1 plus K1 P dBT tambah K2 PH2 tambah K3 PH2S itu ya. Berarti nilai S ya sama dengan S total per 1 plus K1 PDBT plus K2 PH2 tambah K3 PH2S dapat nanti reaksi di permukaan kan RHDS kali S dBT kali S H2 ya, sama dengan K1 PDBT K2 PH2 dikali S kuadrat. Kenapa? Karena kita lihat deh, K2 PH2S terus K1 PDBTS berarti kan S kali S kuadrat gitu. Berarti kan nanti ini ya semuanya kayak ini. Berarti ini ya semuanya kayak ini kan ya. Lah cok. Nah ini yang berarti si storal ini. Kuadrat gitu ya, ya kan? Nanti kita asumsikan asumsi produk desorpsi lebih cepat. Berarti RHDS dengan yang tadi ini. Nah hasilnya ini bukan otomatis
terbukti. Ya, jadi begitu buat pengerjaan soal yang nomor 3. Kurang lebih mohon maaf jika ada masukan, boleh banget, atau ada kritik, ada yang ditanyakan, boleh banget. Terima kasih.